Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nurwanto yang saya hormati dan Ibu Nur Hasanah yang saya hormati, izinkan saya Ahmad Arif Rahman Izzuddin untuk mempresentasikan pada kesempatan ujian komprehensif pada siang hari ini, yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama dengan materi pokok pelaksanaan khutbah tabligh dan dakwah di masyarakat dengan submateri khutbah. Quran surat Maryam, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Kaf ha ya ain sad itu termasuk huruf apa dalam Al-Qur'an, Pak? Termasuk huruf Fafatihus Suwar, Bu, pembuka surat dalam surat Al-Qur'an, Bu. Lazim mutakol kilmi, terus ada mat mukhafaf, lazim mukhafaf kilmi, yang panjangnya bisa 6 harokat atau 3 alif. Wakof, Pak. Wakof jim itu namanya apa, Pak? Wakof jaiz, Bu. Jim. Wakof jaiz. Ya. Artinya apa artinya, Pak? Artinya boleh berhenti. 3 sekarang. Coba Bapak jelaskan. Di sini juga ada mat. Di ayat yang ketiga itu. Nidaan khafiyya itu mat apa, Pak? Nidaan khafiyah. Nah, itu di situ ada mat wajib mutasil, Bu. Ya. Ya, karena ada mat Wajib mutasil di dalam satu kalimat atau satu kata lafaz. 4 nggih. Nggih. Ar-ra'su syaiba. Kenapa ar-ra'su, Pak? Kok digandeng alif dengan ro-nya? Ar-ra'su itu termasuk bacaan apa, Pak? Bacaan alif lam samsiyah, Bu. Bapak tuliskan zilatil aradu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nggih, mohon Pak. Nggih. Mohon. Terima kasih. Discovery Learning dan PBL itu, Pak. Yang pertama Discovery Learning dan yang kedua tentang PBL atau Problem Based Learning. Nah, itu maksudnya anak dengan langkah-langkah tertentu itu diajak untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut, sebelum guru nanti memberikan penjelasan setelah anak-anak mencari sendiri dengan bimbingan guru. Perbedaannya apa, Pak? Ada bedanya enggak? Yang di sini perbedaannya pada langkah-langkahnya yaitu mulai dari menerapkan C5 itu, Pak. Yang pertama mengorientasi masalah, terus mengorganisasikan analisis permasalahan tersebut, dan diakhiri dengan kesimpulan, Pak. Kalau dua-duanya dipakai dalam satu kelas, terus gimana cara menyatukannya, Pak? Cara menyatukannya yaitu dengan menemukan titik persamaan di antara kedua pendekatan tadi, Pak, yaitu sama-sama mencari permasalahan serta mengorganisasikan dan melakukan penyelidikan di dalam permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik. Yang dipakai discovery-nya apa PBL? Yang saya pakai pada PBL-nya, Pak. Iya, pakai sintaknya PBL gitu ya. PPACK itu Technological Pedagogical Content Knowledge, pembelajaran yang memadukan teknologi, pedagogik, dan konten, Pak. Ya, contohnya nanti di kelas Bapak itu bagaimana? Contohnya di kelas menampilkan video, menampilkan PowerPoint dengan memanfaatkan proyektor, LCD, dan media internet nanti untuk siswa, membantu siswa mencari, menemukan dari problem based learning tadi, Pak, masalah-masalah yang akan ditemukan dalam materi pokok. Itu masuk T, C, sama K lah ya. K
Kalau yang P-nya gimana, Pak? Kalau Yang unsur P-nya pedagogi. gimana? Yang P-nya kemampuan guru untuk mendesain kegiatan pembelajaran siswa aktif, Pak. Duh, apa itu? Pedagogi itu apa tuh, Pak? Pedagogi kemampuan guru berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, Pak. Untuk Pedagogi itu ilmu tentang apa, Pak? pedagogi ilmu tentang dasar, Pak, dasar pengetahuan, keilmuan. Keilmuan apa? Keilmuan yang harus dikuasai guru sebagai seorang pendidik, Pak, dalam mendesain kelas pembelajaran. Dengan kata lain, ilmu pendidikan gitu, Pak ya. Bisa juga diartikan seperti itu juga bisa, Pak, masuk ke dalam ilmu pendidikan. Terus mengaplikasikannya dalam pembelajaran gimana, Pak? Perencanaan yang bisa membuat siswa aktif, ya, kreatif, inovatif, sehingga dalam tujuan pembelajaran itu siswa bisa tercapai. Umurnya gitu, Pak ya. Ya, sesuai dengan tingkatan. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada fase-fasenya seperti itu. Nah, untuk kelas peserta didik kelas 11 nanti kan didesain sesuai dengan tingkatan usianya juga. Oh iya, seperti apa kelas 11 itu nanti desainnya, Pak? Kelas 11. Ya, kalau kelas 11 untuk usia anak SMA sedang pencarian jati diri, Pak. Sehingga kan sangat aktif sekali, erat sekali kaitannya dengan perkembangan teknologi, Pak. Sekarang memanfaatkan media sosial, YouTube ataupun yang lain sebagainya itu. Itu namanya pedagogi, Pak ya, ilmu pendidikan gitu, Pak ya. Oke, Pak. Baik, kalau menurut Bapak, RPP-nya sudah hot atau belum, Pak? RPP-nya kurang lebih kalau menurut saya sudah hot karena di situ dikembangkan dengan pendekatan PBL, Pak. Oh, gitu ya. Coba dilihat tujuan pembelajaran, Pak. Tujuan mana yang dikategorikan hot, Pak? Yang bisa hot. Mempraktekkan, Pak. Mempraktekkan khutbah, terus menganalisis tentang macam-macam pelaksanaan syarat ketentuan rukun khutbah dari berbagai macam khutbah yang ada, Pak. Menganalisis. Kalau mempraktekkan apa itu hot, Pak? Hot apa lot, Pak? Kalau mempraktekkan dalam hotsnya itu masuk ke mengevaluasi, Pak, C5, Pak, percobaan dan demonstrasi, Pak. Masuk apa? Demonstrasi. Masuk C5, Pak. Di antara mengevaluasi itu percobaan, ada demonstrasi. Dan yang termasuk di dalamnya, dalam praktek khutbah itu, peserta didik mempersiapkan teks khutbah yang akan disampaikan. Masuk ke C6, mengkreasi. Kalau siswa bisa memahami itu masuk mana, Pak? Lots atau lots, Pak? Kalau memahami masuk lots, Pak. Baik, Pak, yang tujuan pertama itu coba dianalisis ABCD-nya. Tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang A, peserta didik. Yang B, perilakunya yaitu menerapkan. Terus yang C, kondisinya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran. Adapun yang D, tingkatan yaitu sesuai dengan syariat Islam. RPP Bapak, gimana salah satu evaluasi yang hot? Bagaimana pelaksanaan dakwah di sekitar tempat tinggal kamu? Karena peserta didik harus mencari informasi dan menyimpulkan tentang pelaksanaan praktek khutbah yang ada di sekitarnya. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk Bapak Nurwanto dan Bu Nur Hasanah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.